Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Syakira. Dan saya Nura Cinta. Saya Hafiz Al-Farizi. Dan saya Renat Pratama. Kami dari kelompok 2. Pagaruyo. Dinamika perkembangan Istana Pagaruyo. Hasil budaya dan peninggalan dari Kerajaan Pagaruyo. Dampak dari peninggalan Istana Pagaruyo terhadap masyarakat sekitarnya. Terbakar di sana. Dan lokasi asli sana ini juga bukan sebenarnya di sini, tapi lokasi asli sana letaknya di balik bukitnya. Di belakang istana ada Bukit Bungsu. Di balik Bukit Bungsu itu ada kawasan Bukit Batu Baka. Nah, disitulah lokasi asli dari istana yang pertama yang dibangun tahun 1347 dengan raja pertamanya bernama Raja Aditya Warman. Nah, Raja Aditya Warman waktu itu masih menganut agama Buddha. Jadi Hindu Buddha lebih duluan dibawa oleh para pedagang masa itu. Islam mulai masuk ke daerah Minangkabau ini baru awal abad 16. Nah, itu raja atau sultan pertama dengan agama Islam itu namanya Sultan Alif Khalifatullah. Mulailah berkembang agama Islam di daerah Minangkabau. Nah, akhir dari kerajaan ini itu terjadi ketika ada sebuah peperangan di Minangkabau namanya Perang Padri. Yang salah satu tokoh utamanya itu adalah Imam Bonjol. Nah, kala itu memang istana pertama kali terbakar habis masa Perang Padri itu tahun 1804. Jadi istana sekarang itu bukannya asli lagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Nah, jadi yang pertama kali terbakar istananya itu tahun 1804. Nah, dibangun lagi oleh pemerintah daerah tahun 1976 dan lokasinya sudah dipindahkan ke sini untuk kemudahan transportasi. Karena kalau lokasi yang asal itu udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, setelah dibangun replika yang pertama tersebut, terbakar lagi yang kedua kali tahun 2007 lalu. Tahun 2007 lalu, pada 27 Februari, terjadi kebakaran yang kedua kali karena disambar petir. Dan hal itu menyebabkan hampir 100% dari bangunan ini habis terbakar. Dan kalau untuk benda-benda sejarah, hanya 15% saja yang bisa diselamatkan kala itu. Nah, jadi oleh pemerintah daerah dibangunlah kembali bersama masyarakat dan para perantau juga dibangunlah kembali replika yang kedua dari istana ini tahun 2008 dengan memakan waktu kurang lebih 5 tahun. 30 Oktober 2013 baru diresmikan kembali replika yang kedua. Jadi ini cukup lama untuk pembuatan replika yang keduanya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, karena memang ini ukiran-ukiran, kemudian sulaman-sulaman benang emas pada tirai-tirai, pada bantal gadangnya itu cukup memakan waktu yang lama. Dan atapnya yang dari ijuk itu juga memakan waktu yang lama. Maka 5 tahun pembangunan istana ini, replika yang keduanya. Nah, ya itu waktu zaman Bapak SBY sebagai Presiden Indonesia yang meresmikan. Nah, jadi kalau dulu memang istana ini berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan. Namun sejak replika pertama tahun 1976, fungsi istana ini sudah beralih menjadi museum sebagai media pendidikan dan tempat wisata juga. Dan sekarang sudah dibawa dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu tahu sejarah istananya. Kalau tentang arsitektur dari bangunan istana ini, terdapat 3 lantai semuanya. Ada 3 lantai dan 72 tiang di sini bermakna ada 72 nagari atau desa dulunya di Minangkabau. Nanti masing-masing nagari atau desa itu akan memberikan 1 batang tiang. Tiang yang paling besar di tengah yang berbalut kayak warna kuning itu namanya Tonggak Tuo. Namanya Tonggak Tuo karena diambil di desa tertua di Minangkabau. Nah, itu salah satu desa terindah di dunia juga nih. Namanya Nagari Tuo Pariangan. Nah, jadi waktu terjadi kebakaran tahun 2007, yang tiang ini berhasil diselamatkan. Kita pulangkan lagi ke Pariangan. Jadi ketika mau bangun tahun 2008, dijemput lagi tiang ini di Pariangan dengan nama prosesi adatnya Manjapui Tonggak Tuo atau menjemput Tonggak Tua. Sampai di sini, waktu sebelum didirikan itu ada lagi prosesi adatnya itu menyembelih kerbau. Kepala kerbau ditaruh di bawah dari tiang ini untuk tolak bala. Jadi adat itu masih tetap dijalankan. Barulah didirikan tiang-tiang yang lain. Nah, sekarang coba kita lihat tiang-tiangnya, ada yang unik nggak dari tiang-tiangnya? Tiang-tiang yang lain.
agak miring dia kiri dan kanan ya. Jadi dari 72 tiang tersebut hanya satu tiang saja yang lurus, yang tonggak tua ini, atau tiang serinya, tiang utamanya. Tiang yang pertama kali didirikan waktu mendirikan istana. Kalau tiang yang lain, 71 tiang dia agak miring kiri dan kanan sesuai arah mata angin. Nah, jadi dia agak miring. Nah, jadi kalau ada yang melihat dari luar sana, itu bentuk bangunan istana itu dia kayak piramida terbalik, kayak trapesium. Dia mengembang bentuknya. Nah, hal tersebut karena istana yang asli atau rumah gadang yang asli bangunannya didesain tanpa paku, hanya menggunakan sistem pasak saja. Jadi kalau terjadi getaran gempa, hanya akan bergeser saja dan kembali ke posisi semula ketika gempanya usai. Nah, ditambah lagi tiangnya ini didirikannya bukan di atas tanah, tapi di atas batu alam yang besar disebut batu sandi. Jadi ketika terjadi getaran akan fleksibel dia. Karena memang wilayah Sumatera Barat ini gempa nggak hanya dari bawah laut aja sumbernya, tapi juga ada 3 gunung api aktif. Maka didesainlah rumah gadang itu tahan dari goncangan gempa. Namun kalau yang saat sekarang ini bangunannya sudah memakai paku dan sudah beton di dalamnya, sudah dicor, jadi hanya dibalut kayu saja. Karena susah untuk menemukan kayu sebesar ini, karena kebakarannya juga baru-baru ini tahun 2007 kan. Nah, kalau untuk kayu yang dipakai ini kayu meranti untuk bangunan, kayu surian untuk yang diukir-ukir, dan beberapa furniture menggunakan kayu jati. Kayu surian dan meranti itu paling banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat. Nah, kemudian kalau di lantai 1 ini ada 9 ruangan atau 9 bilik, dan itu dihitung dari tiang yang paling ujung yang warna hitam, itu namanya Anjuang Rajo Babandian. Nah, sesuai nama itu adalah ruangan bagi raja dan ratu. Warna tirainya warna hitam karena sebagai lambang atau simbol kekuasaan sang raja yang warna hitam. Kalau yang tirainya warna merah, ruangan nomor 2 sampai paling ujung tirai warna merah juga, total ada 7 ruangan untuk putrinya yang sudah menikah. Bagi putri raja yang sudah menikah akan tinggal bersama suami dan anak-anak di bawah umur 7 tahun. Nanti bila mana sudah di atas 7 tahun, akan pindah ke lantai 2 yang bernama Anjong Paranginan. Nah, jadi anak gadis kalau sudah di atas 7 tahun ke lantai 2. Sedangkan putra raja nanti kalau sudah di atas 7 tahun pindah ke surau. Surau itu sama kayak musola atau masjid kecil. Jadi akan tinggal bersama pemuda-pemuda yang lain di sana, belajar mandiri sedari kecil. Nanti kalau sudah dewasa, tradisi Minangkabau anak bujang itu dianjurkan untuk pergi merantau. Karena yang tinggal di rumah gadang ini adalah yang perempuan. Dan ketika terjadi pernikahan pun, kita sistemnya matrilokal. Suami akan ikut ke rumah keluarga istri. Makanya tiap-tiap wanita di Minangkabau itu dia punya rumah gadang masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kalau di lantai 2 itu sebenarnya itu ada 5 ruangan, cuma diberi contoh 1 saja sekarang agar lebih luas. Dan kalau lantai 3 hanya ada 1 ruangan kecil namanya Mahligai, itu tempat menyimpan harta pusaka raja. Jadi istana ini bangunannya makin ke atas makin kecil, kayak segitiga deh. Makin ke atas makin kecil karena kiri kanannya itu sudah gonjong atau atap yang seperti tanduk kerbau. Nah, kayak gitu. Selain bangunan utama ini juga terdapat beberapa bangunan penunjang. Nah, contohnya yang di depan kita ini ada bangunan Rangkiang. Rangkiang itu berasal dari Ranghiang, Dewi Padi. Jadi itu lumbung padinya. Dan kalau untuk kerajaan ini harusnya punya 9 buah. Makanya namanya ini Rangkiang patah 9. Tapi aslinya tidak sebesar ini. Hanya setengahnya saja. Atau minimal 4 buah yang dimiliki oleh seorang raja itu. Jadi nanti fungsinya akan berbeda-beda. Ada 1 buah rangkaian dikhususkan untuk makan keluarga raja saja. Ada lagi 1 rangkaian untuk membantu masyarakat kalau terjadi musim kelaparan. Ada lagi 1 rangkaian untuk dijual dan membeli benda-benda yang nggak bisa dibuat sendiri. Contohnya kayak piring, lemari, dan lain-lain. Ada lagi 1 rangkaian untuk membantu para musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi minimal 4 buah kalau untuk kerajaan. Nah, kalau rumah gadang itu kan rumah kaum. Nah, biasanya itu 2 buah rangkaiannya. Nah, letaknya pasti di depan karena sebagai simbol kekuasaan dari sang pemilik rumah gadang atau istana ini. Nah, selain dari bangunan rangkaian, di belakang istana juga ada replika dari bangunan surau. Nah, surau tempat anak bujang tidur. Nah, selain itu tempat pemandian keluarga raja letaknya bukan di dalam istana ini, tapi di luar. Di luar bangunan istana ini terdapat pincuran 7. Ada 7 buah pincuran, jadi masih menggunakan mata air alami. Nah, selain itu bangunan ini, kawasan istana ini juga memiliki kawasan bumi perkemahan di area belakang istana dan kawasan Janjang Bukit Batu Bata dengan sekitar 800-an anak tangga dan nanti ada 2 buah gazebo untuk melihat view dari kota Batu Sangga.
Jadi saat ini sudah ada 19 hektar dari kawasan istana bisa dikelilingi oleh para wisatawan. Seperti itu. Dan kalau ruang makan, di sini tidak ada ruang makan khusus. Mereka makan di depan kamar masing-masing. Nah, boleh tengok di belakang deh, dibuka yang tudung saji itu. Boleh juga dibuka yang di belakang bapak itu tak? Ada tudung saji dibuka saja. Nah, itu namanya duluan makaki. Nah, jadi di dalamnya kan ada piring besar. Nah, dibuka aja nggak apa-apa Pak. Dibuka lagi. Nah, dibuka lagi. Nah, itu ada piring besar namanya talam. Jadi nanti para dayang yang tukang masak akan masuk di dapur, taruhlah nanti makanan lauk, sayur, nasi dalam satu tempat ini. Dan biasanya satu dulang itu untuk 4 orang, duduk utara, timur, barat, dan selatan. Dan untuk makan Pak Jamba ini, Jamba itu nama lain dari dulang. Jadi makan pakai dulang bersama-sama, biasanya untuk 4 orang. Dan untuk makan pakai dulang atau jamba ini juga ada aturan. Nanti yang duluan makan adalah yang paling tua usianya atau yang paling tinggi kekuasaannya. Baru yang lain cuci tangan dan makan. Dan makan juga cuma boleh yang ada di depan kita aja. Gak boleh comot-comot ke yang lain. Ngambil tentang yang lain gak boleh. Nah selain itu, kalau untuk mau selesai, yang muda-muda udah kenyang. Tapi yang tua tadi belum selesai, belum boleh cuci tangan. Kayak gini aja dulu. Menghargai yang lebih tua. Karena kalau misalkan kita cuci tangan dulu itu akan merasa kayak sindiran gitu. Jadi nggak boleh untuk menghargai, nggak boleh cuci tangan duluan. Nanti kalau yang tua tadi udah kelar makannya, baru kita yang muda-muda cuci tangan. Dan untuk makannya pun nggak boleh langsung masuk ke mulut. Agak dibulat-bulatkan, terus agak dilempar kanan kiri di sini supaya nggak ada yang jatuh ke mubazir. Jadi agak dilempar makannya. Karena kalau langsung masuk ke mulut, dikhawatirkan nanti kena yang muda dan nggak higienis. Karena kita kan makannya bersama-sama. Nah itu yang namanya tradisi makan bajamba. Dan sampai saat ini masih dilestarikan makan bajamba ini dalam acara-acara adat di Minangkabau. Nah seperti itu. Dan kalau untuk singgasana dari yang ada di sana ini ada yang di tengah-tengah. Tapi gunanya bukan untuk raja, tapi untuk Bundo Kandon atau Ibu Suri. Jadi kamar yang terakhir tadi saya lupa jelaskan yang nomor 9 itu namanya Anjong Perak, itu ruangan bagi Ibunda Raja atau Ibu Suri. Dan kalau di Minangkabau kita sebutnya Bundo Kandon. Jadi singgasana yang di tengah ini diperuntukkan untuk Bundo Kandon. Karena raja akan tetap duduk di depan kamarnya yang warna hitam. Karena dengan duduk di sana, Bundo Kandon nanti bisa menghandle makanan, bisa menghandle tamu kalau misalkan ada sebuah jamuan. Tapi tetap yang memimpin rapat adalah raja. Karena masalah istana itu akan raja yang akan menghandle. Seperti itu. Nah kalau penjelasan dari saya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari adik-adik dari SMP 1